BMHS menganggarkan belanja modal sebesar 217 miliar rupiah yang akan difokuskan untuk penambahan fasilitas dan pengembangan rumah sakit. Pemirsa, emiten kesehatan PT Bunda Medik Tbk atau BMHS menyiapkan belanja modal besar di tahun 2026 sebesar 217 miliar rupiah untuk mendorong ekspansi dan peningkatan layanan. BMHS menganggarkan belanja modal sebesar 217 miliar rupiah yang akan difokuskan untuk penambahan fasilitas dan pengembangan rumah sakit. Investasi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan kesehatan. Langkah ini juga mencerminkan optimisme terhadap permintaan layanan medis yang terus meningkat. Sebagian besar dana CAPEX akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas medis, termasuk pembelian peralatan kesehatan modern dan peningkatan kapasitas tempat tidur. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional sekaligus menjadi penopang pertumbuhan jangka panjang. BMHS juga berfokus pada pengembangan layanan spesialis seperti kesehatan ibu dan anak serta layanan medis unggulan lainnya. Strategi ini menjadi keunggulan kompetitif perusahaan di industri kesehatan dengan target meningkatkan jumlah pasien dan utilisasi fasilitas. Pertumbuhan bisnis BMHS didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta perluasan akses layanan medis. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk terus berkembang, terutama di segmen layanan kesehatan berkualitas. Di tengah tantangan ekonomi, industri kesehatan dinilai masih memiliki prospek positif didukung kebutuhan dasar masyarakat dan pertumbuhan populasi. Dengan strategi ekspansi dan investasi berkelanjutan, BMHS optimistis dapat menjaga kinerja dan memperkuat posisi di sektor kesehatan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perlambatan ekonomi diperkirakan akan mulai terlihat seiring melemahnya beberapa faktor pendorong ekonomi, seperti pertumbuhan kredit perbankan. Pengamat ekonomi yang juga merupakan Direktur Big Data Indef, Eko Listianto, mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi tahun ini mulai terlihat di awal tahun, di mana pertumbuhan kredit perbankan pada Maret di level 9,49%. Eko mengungkapkan pada kuartal pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit di bawah capaian kuartal 4 2025 yang mencapai 5,39%. Eko juga menyebut lemahnya pertumbuhan kredit yang berada di bawah double digit akan berpengaruh besar pada dorongan perekonomian. Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berada di bawah 5,4%. Bagaimana triwulan 1 ini? Nah, kami perkirakan kemungkinan hampir sama dengan triwulan 4 begitu ya. Jadi ya sedikit naik dikit banget ya. Jadi 5,4 begitu triwulan 1 ini gitu ya. Kenapa demikian? Pertimbangannya tadi ya, salah satunya adalah laju kredit growth-nya itu sebetulnya moderat sekali di triwulan 1 ini ya, Januari Februari bahkan mengalami penurunan gitu ya. Trennya sedikit menurun begitu dan masih di bawah 10% ya. Dengan situasi itu agak sulit kita berharap pertumbuhan ekonomi kita ya bisa katakan. Pemirsa, emiten properti dan pariwisata PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau KPIG mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sebesar 55,8% pada kuartal pertama tahun 2026. Capaian ini didorong oleh penguatan segmen bisnis hospitality serta ekspansi berkelanjutan di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Kinerja operasional MNC Tourism menunjukkan akselerasi yang kuat di awal tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2026, perseroan membukukan laba bersih sebesar 94,6 miliar rupiah, meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Lonjakan ini ditopang oleh pendapatan bersih yang mencapai 589,1 miliar rupiah, di mana segmen hotel, resort, dan golf berkontribusi dominan sebesar 52%. Tingginya aktivitas bisnis dan wisata di awal tahun turut meningkatkan tingkat hunian atau okupansi rate pada portofolio hotel milik perseroan secara signifikan. Perseroan kini tengah memfokuskan strategi pada percepatan pembangunan aset ikonik di kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City. Terdapat 3 fokus utama pembangunan di tahun 2026 ini, yakni finalisasi tahap akhir Hyatt Regency Lido Resort, penyelesaian clubhouse, serta ekspansi fasilitas Lido Adventure Park.
Langkah ini diambil guna menciptakan ekosistem wisata keluarga dan corporate gathering yang komprehensif, serta untuk menyambut tingginya permintaan pasar terhadap fasilitas MICE berkualitas tinggi. Selain itu, kualitas layanan perseroan juga kembali mendapat pengakuan internasional di sepanjang kuartal pertama 2026. Park Hyatt Jakarta dinobatkan sebagai salah satu dari 20 hotel terbaik di Indonesia versi Tatler Best Indonesia 2026. Sementara itu, The Westin Resort Nusa Dua Bali juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai resort keluarga bintang 5 terbaik di ajang Readers' Choice Awards 2025. Adapun secara finansial, posisi neraca perseroan tetap stabil dengan total aset mencapai 36,2 triliun rupiah dan ekuitas yang melesat 1,8% hingga akhir Maret 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten air minum dalam kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo terus mempercepat ekspansi dengan menambah kapasitas produk untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat. Cleo menargetkan penambahan kapasitas produksi melalui pembangunan 3 pabrik baru yang berlokasi di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru. Pabrik di Palu dijadwalkan beroperasi pada kuartal ketiga 2026, sedangkan 2 pabrik lainnya menyusul di kuartal keempat. Langkah ini menjadi strategi utama untuk mendekatkan produk ke pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi. Peningkatan kapasitas produksi terbukti langsung mendorong kinerja perusahaan. Pada kuartal pertama 2026, Cleo mencatat penjualan sebesar 774,4 miliar rupiah atau tumbuh 15,8%. Laba bersih juga naik menjadi 122,6 miliar rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan pasar yang kuat dan optimalisasi produksi di berbagai wilayah. Pembangunan pabrik baru tidak hanya meningkatkan output, namun juga menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi. Cleo menargetkan kehadiran fasilitas produksi di luar Pulau Jawa agar lebih dekat dengan konsumen. Strategi ini menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing di industri AMDK yang semakin kompetitif. Dari sisi penjualan, segmen botol menjadi kontributor terbesar dengan nilai lebih dari 432 miliar rupiah dan tumbuh hampir 17%. Sementara segmen non-botol juga mencatatkan pertumbuhan 2 digit. Hal ini menunjukkan permintaan produk air minum dalam kemasan masih sangat kuat di pasar domestik. Cleo menegaskan bahwa ekspansi akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang. Dengan penambahan kapasitas dan perluasan jaringan, produksi perusahaan optimistis dapat memperkuat posisi di industri AMDK nasional. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa skala produksi menjadi faktor kunci dalam persaingan industri minuman. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten retail PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga kinerja bisnis di tengah tantangan daya beli masyarakat dan persaingan pasar. ACES menargetkan pertumbuhan penjualan yang tetap positif di 2026 dengan mengandalkan peningkatan kunjungan toko dan optimalisasi produk. Perusahaan berupaya menjaga daya tarik produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Langkah ini menjadi kunci untuk mempertahankan kinerja di tengah kondisi pasar yang dinamis. Untuk menjaga profitabilitas, ACES juga mengutamakan efisiensi operasional termasuk pengelolaan biaya dan optimalisasi rantai pasok. Strategi ini diharapkan mampu menjaga margin laba meski terdapat tekanan dari sisi daya beli. Perusahaan juga menyesuaikan komposisi produk agar lebih sesuai dengan kondisi pasar. ACES terus melakukan ekspansi jaringan toko di berbagai wilayah sekaligus memperkuat kanal penjualan omnichannel. Integrasi antara toko fisik dan platform digital menjadi strategi utama untuk menjangkau konsumen lebih luas. Langkah ini juga meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan perilaku belanja. Perusahaan menilai terdapat pergeseran perilaku konsumen yang semakin selektif dalam membelanjakan uangnya. Oleh karena itu, ACES menyesuaikan strategi produk dan promosi untuk menarik minat beli. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjaga volume penjualan. Meski optimistis, industri retail masih dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk daya beli dan persaingan yang semakin ketat. Namun dengan strategi efisiensi, ekspansi, dan inovasi, ACES optimistis dapat menjaga kinerja dan mempertahankan posisinya di pasar retail nasional. Berbagai sumber IDX Channel.